ada kesempatan untuk di depan sempat beda untuk mobil komando ada langsung di depan pintu, mungkin langsung menghadap mujur. Oke, kawan-kawan tetap rapi, tata barisan, jangan sampai mengganggu pengguna jalan yang lain. Oke, baik kawan-kawan. Oke, ditata ya ini. Sepatutnya nanti ya, parkir yang rapi. Tetap harus kita gunakan, tetap utamakan 3M. Pakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Ini yang harus kita patuhi. Karena di tengah-tengah pandemi COVID, kita harus benar-benar disiplin untuk penerapan protokol kesehatan. Dan saya mengharapkan nanti kita juga apa yang ingin kita sampaikan semakin cepat semakin bagus. Kita mungkin tidak perlu lama-lama mengingat dan menimbang. Ini adalah suasana di tengah-tengah pandemi COVID, sehingga semakin cepat kita dalam menyampaikan aspirasinya itu akan lebih bagus. Karena ada 2 titik nanti yang akan kita tuju. Pertama dari di Pemda, kemudian yang kedua di DPRD. Oke, kawan-kawan bisa membawa spanduk aspirasinya ada di mobil komando. Begini kawan-kawan, memang ini bulan puasa, tapi saya harapkan mungkin kita tidak akan lama. Teman-teman bisa berjajar sampai membawa spanduknya apa yang menjadi aspirasinya. Kita akan segera sampaikan. Setelah itu mungkin kalau ada dari kawan-kawan koordinator untuk mau disampaikan, nanti bisa segera disampaikan. Baik, sebelum saya menyatakan sikap terkait dengan apa yang menjadi tuntutan kita, mungkin saya akan kasih dulu kawan-kawan, mungkin ada hal yang perlu disampaikan koordinator, mungkin ada yang belum bisa naik panggung. Silakan, Pak Budi. Oke, silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih hormat saya yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan tingkatan pengurus basis 1 dan 2, dan juga dari bapak-bapak kepolisian yang senantiasa telah mendampingi kita mengamankan dalam jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Dan tentunya juga dari pemerintah daerah, terima kasih atas waktunya kita bisa pada peringatan hari buruh ini kita punya aspirasi yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan harapan daripada kawan buruh nanti bisa sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari kawan koordinator, kalau ada yang disampaikan dulu. Silakan dari kawan-kawan menyiapkan diri, posisi berjajar secara rapi. Kita tunjukkan bahwa kita adalah buruh yang terpilih. Selamat pagi Bapak Ibu. Jaga jarak, Bapak-bapak, tetap jaga jaraknya. Kita harus protokol kesehatan, harus kita tertib. Kita disiplin di sini. Ya. Pastikan semua pakai masker. Kalau nggak pakai masker mending pulang. Kita harus pakai masker. Ini protokol kesehatan. Kita harus patuh semua. Ini demi untuk masyarakat kita semua. Baik, lanjut.
Sekali lagi, silakan kawan-kawan berjajar secara rapi. Jarak antar anggota 1 meter. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat. Oke, pada hari ini kita mengadakan peringatan May Day 2021. Bahwa di sini kita akan menyampaikan apa yang terjadi di wilayah Blora ini. Posisi sekarang dengan adanya COVID pandemi 2020 sampai sekarang belum selesai. Hal-hal tersebut menjadi alasan ketika ada permasalahan ketenagakerjaan ditunda, katanya ditunda. Tapi ketika ditunda sudah 2 tahun, kebangetan sekali. Pada hari ini peringatan May Day, kita menyampaikan isu-isu nasional bahwa kita menolak Omnibus Law dan peraturan pemerintah turunannya, pemberangusan serikat buruh. Pertanyaannya, di Kabupaten Blora ini apakah terjadi pemberangusan serikat buruh? Betul sekali. Posisi sekarang Kabupaten Blora, manajemen perusahaan, bahkan kantor-kantor pemerintahan melaksanakan pemberangusan serikat buruh. Ketika ada orang yang kritis, ketika ada kawan-kawan yang menginginkan ada serikat buruh, diintimidasi, bahkan bisa sampai di PHK, di spam. Kawan-kawan membuat serikat buruh pengurus yang langsung dihabisi. Pertanyaannya sekarang, kantor Disnaker Blora berbuat apa ketika ada masyarakat Blora yang diberi intimidasi seperti itu? Pertanyaannya itu hanya awang-awang, hanya diangan-angan. Karena sudah tidak kuat diintimidasi, terpaksa kawan-kawan mengeluarkan diri, mengundurkan diri. Pada hari ini di isu nasional bahwa muncul THR juga dicicil. Kami menolak apa? Sebelum Menteri Tenaga Kerja di tahun 2020 dengan alih-alih pandemi, kami dari SPKP Cepu kami yang datang ke sini, jelas kita merasakan THR dicicil, tidak dibayar hingga sampai sekarang. Disnaker juga diam. Oleh karena itu kami menuntut perusahaan yang menaungi kami, PT Paraka Perdana Mekah, segera bekukan bisnisnya di seluruh Indonesia sebelum membayar upah dari kami Agustus 2017. Betul kawan-kawan? Sakit 1 bulan kita bekerja mengeluarkan keringat, peluh sudah berjatuhan, sampai teman-teman kami juga ada yang tumbang, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Juli 2017, ketika sudah mulai ada permasalahan BPJS Tenaga Kerja, ternyata kita tidak diisi preminya. Padahal gaji kami per bulan dipotong. Ini adalah tindak pidana yang harus ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. PT Caraka melakukan penggelapan
Oleh karena itu pada hari ini kami menginginkan segera diusut, karena teman kami menjadi korban ketika meninggal di bulan Juli 2017. Hak yang ada di BPJS Ketenagakerjaan yang berupa santunan kematian atau santunan kecelakaan kerja tidak keluar, padahal meninggalnya ada di lokasi kerja. Ini kami suarakan karena kami sudah tidak tahan dengan intimidasi yang sama ini. Aturan yang ada di tenaga kerja posisi sekarang bisa dikatakan hanya simbol. Ketika perusahaan luar, mungkin juga perusahaan yang ada di dalam Kabupaten Blora melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan penindasan terhadap tenaga kerja. Dari Disnaker harusnya sidak, proaktif, tidak hanya diam. Ketika kita bicara baru bingung. Di BPJS Kesehatan posisi sekarang juga terjadi. Ketika rakyat kecil, buruh mempunyai kartu BPJS, ketika sakit pada malam hari ingin berobat ke puskesmas, ditolak, alasannya penyakitnya ringan. Saya sendiri yang merasakan. Saya datang sakit, posisi malam ditolak, alasannya UGD tidak melayani penyakit ringan. Gaji kami sudah dipotong, kita siap membayar iuran. BPJS Kesehatan mengambil dan mengumpulkan serta mengelola uang kami. Tapi posisi sekarang, kenapa kita tidak dilayani secara penuh? Mohon Bapak Bupati untuk segera menindaklanjuti. Karena kasus ini sebetulnya sudah saya sampaikan di 2019. Alhamdulillah pada waktu itu ada tindakan yang langsung. Tapi ternyata ketika saya sakit di Januari 2021 kemarin, saya ditolak. Saya tidak terima seperti ini. Ketika kami yang status buruh pekerja membayar secara langsung lewat perusahaan diperlakukan seperti itu. Pertanyaannya, rakyat kecil seperti apa lagi? Apakah mereka semakin buat mainan? Apakah dari BPJS bisa menindaklanjuti? Karena sudah saya coba mencari data-data, itu adalah kebijakan lokal. Kalau kebijakan lokal menyengsarakan rakyat, lebih baik pejabat seperti itu dikeluarkan. Revolusi mental wajib kita laksanakan. Kawan-kawan kami petugas PLKB ketika sudah mengabdi ketua, nasib mereka juga masih menggantung. Mungkin bukan hanya PLKB, kawan-kawan yang sudah mengabdi di kantor kabupaten juga, di kantor-kantor pemerintah sama, mereka tidak berani menyuarakan. Karena apa? Intimidasi akan berjalan, union busting akan berjalan. Posisi sekarang juga ketika subsidi pupuk bagi petani dikurangi, apakah ada aturan yang mengatur pada waktu panen mereka mendapatkan imbalan yang layak? Ternyata tidak, bapak-bapak. Posisi sekarang petani merasakan subsidi pupuk dikurangi, harga padi jatuh. Apakah dari aparat pemerintah, dari Bapak Bupati menginginkan rakyatnya menjadi rakyat yang melarat?
karena tidak bisa mengeluarkan regulasi-regulasi yang baik bagi rakyat kecil. Posisi sekarang juga dengan adanya pandemi, saya memperhatikan keadaan. Ketika ada vaksin sudah mulai dilaksanakan, posisi sekarang untuk orang yang kecil, apakah segera diberikan? Saya dan pada DPRD kita menyampaikan di sana mungkin juga tidak lama jalan yang lain ya, tetap dalam barisan yang rapi, tidak usah pakai belok-belok, tidak usah pakai beler-beler. Ini oke, kepada warga masyarakat kelurahan sekitarnya, ini adalah hari buruh hari peringatan hari buruh sedunia, di mana semua rakyat, semua buruh sedunia hari ini telah memperingati. Otomatis tetap, tapi parkirnya kembali lagi seperti tadi. Parkirnya mungkin bisa menghadap seperti tadi. Berjajar yang rapi, tidak apa-apa, kawan-kawan di sana aja, tidak apa-apa nanti. Di sana sambil membawa sepatunya. Ini sebenarnya tertutup pohon ini juga nih. Ini coba, kita mundur nanti yang pakai tambahnya di sininya mobil. Motornya ini juga di situ. Ya, oke. Motor di situ nanti kalau ada tambah itu banyak. Bobok. Atau bisa terlanjur, nggak bisa juga kalau tadi ya sudah. Baik kawan-kawan, segera padamkan diri, tetap jaga jarak, protokol kesehatan, dan tetap kita jaga. Oke teman-teman, bisa di situ atau di sana, di belakangnya ada, di depan itu tulisan DPRD Kabupaten Blora itu. Ya, mungkin bisa di sana aja. Jaga baji, mungkin di belakang. Sekalian saya bisa baca ini. Baik, untuk kawan koordinator ada yang disampaikan, monggo silakan. Oke, untuk kawan-kawan kalau ada giat sosial mau membagi masker silakan. Bisa untuk warga masyarakat yang nanti dilihat dengan pakai masker, ada giat untuk pembagian masker ya, silakan. Baik, kita mulai ya. Pertama, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, terima kasih. Kita masih solid ya. Ya pun kita ini dalam keadaan puasa semua. Mudah-mudahan berkah pada hari ini kita mendapat apa yang kita harapkan ini bisa terkabul. Tentunya semua itu memang membutuhkan suatu perjuangan. Hari ini kita ada di depan gedung DPRD. Kenapa kita kemarin harus menuju ke titik gedung DPRD? Mungkin kemarin dari Bapak DPRD sempat agak terlambat dalam penyampaian pemberitahuannya, karena kita pikir dari dewan ini memang kita harus ada hal yang kita sampaikan untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan permasalahan perburuan ini.
Baik, pertama untuk di DPRD ini perlu saya sampaikan, kita tidak akan panjang lebar, poinnya saja apa yang menjadi permasalahan yang perlu kita ungkapkan di DPRD ini. Setelah itu nanti kita selesai. Pertama kami ingin menyikapi tentang kinerja wakil rakyat, bahwa dengan memunculkannya kebijakan Omnibus Law ini mungkin dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dampak yang terasa langsung kepada buruh ini mungkin tidak tahu atau mungkin tidak merasakan. Pertama, kita menyikapi dengan Omnibus Law kebijakan yang begitu istimewanya dalam penetapannya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dengan tergesa-gesanya secepat itu Omnibus Law ditetapkan. Satu sisi kalangan buruh telah berjuang untuk menolak dengan adanya rancangan Omnibus Law waktu itu, tetapi dengan tanpa memperhatikan apa yang menjadi masukan dari kalangan buruh, aspirasi dari buruh, Omnibus Law tetap dijalankan dan ditetapkan. Walaupun saat ini kalangan buruh masih tetap mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Maka dari kata itu kami ingin mengungkapkan apa dampak dari Omnibus Law saat ini kalau diterapkan. Satu, dengan Omnibus Law, Bapak, ya ini yang perlu kita ketahui, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kaum buruh ini sedang berjuang untuk menghapuskan outsourcing, menghapuskan sistem kerja kontrak outsourcing untuk menjadi karyawan tetap sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan munculnya Omnibus Law ini, justru outsourcing kontrak seumur hidup diterapkan. Keberatan tidak? Ini jadi masyarakat kita. Buruh sedang berjuang tentang statusnya. Dengan Omnibus Law, akhirnya buruh justru sekarang menjadi status tenaga kerja kontrak seumur hidup. Di mana masa depan mereka? Sudah putus dan sia-sia. Ini yang ada saat ini. Belum lagi hilangnya upah-upah sektoral yang saat ini akhirnya menjadi pengupahan murah. Kebijakan yang jelas-jelas tidak berhayat, terutama pada kaum buruh saat ini. Coba kita memutar kembali. Mungkin untuk saat ini DPRD saat ini mungkin angkatan periode 2019. Tapi saya yakin sedikit banyak ada yang tahu permasalahan buruh yang berapa kali kita melakukan audiensi di sini. Tetapi ternyata hasilnya terjadi. Agustus, Bapak, Agustus 2017. Berapa kali kita mengajukan aspirasi bahkan audiensi di sini, ternyata juga tidak ada hasilnya. Sekarang buruh masih menderita, Pak. Untuk sektor migas seperti ini, jelas butuh kebijakannya, saudara, untuk segera menyelesaikan permasalahan ini, sehingga gelora yang kita cinta ini setiap dalam perayaan buruh bisa dinikmati dengan rasa puas, syukurnya, gembira. Ini yang kita harapkan bersama. Tapi untuk saat ini belum. Segala permasalahan belum terselesaikan, harus selesai. Maka daripada itu teman-teman Dewan, sebenarnya ada poin itu kaitannya dengan Agustus dan Omnibus Law yang ada terapkan ini adalah benar-benar menyesalahkan rakyat, terutama kaum buruh. Sekarang saya dengan kebijakan kalian, kebijakan dengan DPRD ini, saya ingin kasih tantangan kepada DPRD Kabupaten Blora. Akibat dari Omnibus Law diterapkan dan sistem kontrak diterapkan seumur hidup, perlu saya kasih gambaran sedikit ini, Bapak. Untuk perusahaan di Cepu yang notabene kawan-kawan yang jalannya ini adalah perusahaan di kelas dunia, world class company, betul nggak? World class company, perusahaan kelas dunia. Dengan akibat Omnibus Law, hilangnya harapan mereka,
putusnya harapan mereka sehingga harus menjalani kontrak seumur hidup. Saya menyatakan kepada DPRD untuk membuat kebijakan politiknya terkait perguruan Blora ini. Di antaranya perlu saya bacakan. Tujuan kebijakan politik saudara untuk menjadikan peraturan daerah bahwa prioritas untuk tenaga kerja atau buruh yang sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun mempunyai peluang dan hak yang sama untuk menjadi karyawan tetap di perusahaan yang dijalaninya. Sekali lagi, poinnya kawan-kawan menuntut bagaimana bisa menjadi karyawan tetap di perusahaan yang dijalannya karena mereka sudah bekerja berpuluh-puluh tahun. Dasarnya apa? Perlu saya sampaikan, perusahaan kami ini, kita tidak tahu untuk status karyawan tetapnya ini didominasi dari tenaga-tenaga yang tidak jelas pengabdiannya. Bahkan 95% itu dari luar daerah menjadi karyawan tetap. Pengabdiannya kapan? Dari mana? Ujuk-ujuk masuk ke jadi karyawan tetap. Kawan-kawan ini juga 10 tahun. Nasibnya masih belum jelas, dengan adanya Omnibus Law semakin tidak jelas lagi. Dengan demikian kami minta DPRD, ini tuntutan dari kawan-kawan, pastikan untuk menjadikan peraturan daerah prioritas kepada tenaga kerja dan kaum buruh yang bekerja berpuluh-puluh tahun pada di perusahaan tertentu untuk mempunyai hak yang sama, bisa berkompetisi menjadi karyawan tetap. Setuju? Baik, terima kasih. Poinnya itu tadi saya ingin menyikapi pada Dewan. Tolong Dewan adalah wakil rakyat, segera menyampaikan aspirasi rakyat, tindak lanjuti, jangan hanya menanggung. Harus ada tindakan. Apa yang menjadi keluhan rakyat ini segera ada bukti yang jelas, sehingga Blora yang cinta-cintai ini bisa menjadi Blora yang kita harapkan. Rakyatnya bisa sejahtera semua. Petani, pedagang kaki lima juga tidak merasa teraniaya, tergusur, semuanya sejahtera. Karena ini adalah di tengah-tengah pandemi COVID, kita semua harus juga mematuhi pada protokol kesehatan. Tapi harapan besar kami dengan COVID ini Blora bisa segera terbebas kita dari penyebaran COVID, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama pada siang hari ini, kawan-kawan di DPRD ini segera ditindaklanjuti. Tuntutannya Mas? Tuntutannya Pak? Gini, gak jelas ya. Kita ada yang kita sampaikan, selain ada isu nasional, ada isu lokal. Kalau kita menyikapi isu lokal ini sudah 4 tahun lah ya, sudah 4 tahun lamanya sampai sekarang ini belum selesai. Gitu loh. Jadi upaya sudah kita lakukan. Yang kaitannya tadi ya, gaji, ada tabungan, ada CHT tadi, itu sudah 4 tahun. Upaya mediasi sudah kita jalankan semua, tapi sampai sekarang kita memandangnya pemerintah masih ya. Makanya dengan ini kita sangat benar-benar masalah ini harus segera selesai. Ya, jadi tuntutan itu terkait dengan gaji ini adalah bulan Agustus tahun 2017 dengan permasalahan ini. Dampaknya apa? Jadi kawan-kawan ini selama permasalahan itu belum diselesaikan, terpuruknya ekonomi, tergoncangnya ekonomi saat itu terasa sekali. 1 bulan mereka nggak gajian, tapi ada pembiaran PT ini. Kita mengharapkan PT ini segera harus dipanggil, dihentikan dulu sementara waktu kegiatan bisnisnya sampai diselesaikan dulu masalah kawan-kawan, yaitu PT Saraka Perhubungan. Untuk yang isu nasional apa Pak? Isu nasional jelas Omnibus Law. Ini yang jelas tadi kita sampaikan bahwa ini sangat harus kita sekali karena dampaknya saat ini sudah kita rasakan. Tuntutannya apa untuk Omnibus Law ini? Harus dicabut. Ya, cabut. PP turunannya Pak? Ya, semua PP turunannya karena ini dari kawan-kawan. Kenapa itu Pak? Tingkatan Konfederasi kan sudah berupaya di pengajuan di MK ya, di itu. Dan kita harapannya itu Omnibus Law harus dicabut. Karena sudah saat ini sudah berhentikan tahun buruh. Tadi yang sebenarnya saya sampaikan tadi,
tenaga kerja kontrak ini akan seumur hidup kalau Omnibus Law ini diterapkan. Mereka nggak punya status kerja. Harapannya terus bagaimana? Ini pada satu sisi dia berjuang untuk bagaimana bisa mengatur sistem Malaysia ini diangkat sebagai bagian tetap sehingga jelas dengan adanya pakainya Omnibus Law ini akhirnya mereka itu harapan. Nah ini makanya kita harus menekan untuk harus dicabut untuk Omnibus Law. Banyak masalah UMSK di Kabupaten Beda ini yang kita dorong harus segera untuk ditetapkan. Karena kita ada kerja di sektor-sektor kerja di perusahaan unggulan seperti ada Pertamina, ada Migas, ada Perhutani, ada PLN. Ini perusahaan-perusahaan unggulan yang seharusnya di kelurahan ini dimunculkan upah minimum sektoral kabupaten. Sehingga acuannya mereka kerjanya itu hanya pakai UMSK daripada untuk sektor-sektor yang seperti Pertamina dan sebagainya. Karena di bawah. Nah ini sampai saat ini kan belum ada. Kita mendorong UMSK Kabupaten Bedang untuk segera ditetapkan dan ada di Kabupaten Bedang. Sehingga peserta migas nanti bisa menjalankan atau mengacu pada upah sektoral kabupaten. Itu ya poinnya untuk isu lokal itu. Jadi Agustus ini harus selesai. Jangan sampai berlarut-larut. Karena kita sendiri juga ingin mewarnai dengan adanya demonstrasi seperti ini. Selama nanti pemerintah ada upaya benar-benar ini selesai, saya yakin mungkin dulu tuntutan yang selama ini seperti ini mungkin akan beda. Jadi mungkin bisa kita kedepankan untuk duduk bersama dalam membahas segala sesuatunya dan seperti itu. Jadi upah Bulkos harus selesai. Komponennya adalah gaji, tabungannya dan JHT. Kenapa JHT kita tekan? JHT tadi mereka kalau sudah masuk pensiun dengan akibat yang belum terbayar tadi tunggakan 7 bulan tadi, mereka nggak bisa masuk dalam pesertaan mandiri dengan alasan harus diselesaikan 7 bulan itu yang dibina dengan cara apa? Itu ya, jadi ada 2 poin yang penting yaitu kita mendorong untuk segera diselesaikan. Yang kedua UMSK harus segera ditetapkan. Kinerja pemerintah harus benar-benar harus ada upaya tindakan nyata. Jangan seperti saat ini yang kita masih diam. Kenapa yang ini kita pertanyakan? Audiensi pertama kemarin sudah digelar. Tidak ada hasilnya. Sampai sekarang korban janji. Sampai sekarang belum ada yang disampaikan pada kita. Sehingga kita menekan hari ini, misalkan ada kita didudukan bersama lagi adalah menjadi mediasi yang final yang bisa dipertanggungjawabkan tanpa ada janji. Nah, poinnya itu. Bapak, namanya Pak? Agung Pujo. Selaku Ketua SPKP ya? Saya Ketua. Yang Gimana ini Dan? Hari ini Dan? Ya terima kasih. Kalau kita melihat tuntutannya mereka itu, kita sebetulnya prihatin juga. Artinya apa? Selama 4 tahun seperti ini, masih terus seperti ini. Sebetulnya ini tidak perlu terjadi. Kalau hal ini dilakukan hanya seperti ini pun, tahun depan juga akan sama. Akan dilakukan seperti ini. Yang penting bagaimana solusinya itu bagaimana, gitu. Apakah hanya ini seperti ini rutinitas tiap tahun seperti ini? Itu yang tidak kita harapkan. Tentunya ini yang diperlukan adalah dari rombongannya Pak Pujo Kasbi ini membuat surat kepada Bupati dan Ketua DPRD agar diberi waktu. Baik, mari kawan-kawan kita rapatkan barisan untuk kawan-kawan yang bisa untuk membantu kami ada yang bisa orasi di perjalanan. Mungkin bisa untuk menyampaikan mungkin ada hal yang belum disampaikan. Sampai di perjalanan kita menyuarakan di kesejahteraan warga masyarakat kita ini. Maka tetap yang rapi, patuhi pengguna jalan yang lain. Karena apa? Ini hari Sabtu, hari libur. Tahun depan Tapi tidak pakai masker warna ya. Yang penting ini solusinya bagaimana? Jangan sampai Ya, kita masih 4 tahun tetap berlalu jalankan hanya di seperti ini tengah-tengah saja. puasa dan Tidak ada pandemi solusinya. ini. Tapi Kasihan tetap kalau semangat kita kawan-kawan mudah-mudahan teman-teman pekerja. apa yang kita sampaikan saat ini bisa mendapatkan hasil yang diharapkan kita bersama. Dan tentunya warga masyarakat Blora tahun depan mungkin kapan banyak Blora bisa kondusif? tadi seperti Kapan kawan-kawan bisa Blora bisa PLKB bangun benar dengan baik? tadi berada disinggung oleh Kapan kawan kesejahteraan Ruki rakyat bisa meningkat itu seperti ini? memang Kalau pekerja lapangan keluarga berencana yang saat ini statusnya sebagai jadi saran regulasi saya bagian kepada dari Pak Pujo dan tasnya kawan-kawan untuk kita harus melayani ada negara, pelayanan negara mediasi dalam hal dengan mencari solusi apa namanya tuntutannya ini dia. Kalau dalam yang lapangan misalkan keluarga pusat itu berencana hanya pusat, ini adalah haknya pengukuran khusus yang status ada untuk isu mendampingi lokal itu bisa keluarga berencana diselesaikan sehingga saya. bisa untuk menekan mau Tidak seperti ini, seperti apalagi contohnya hari untuk libur. Ya sudah angka-angka selesai. stunting dan Ada tindak sebagainya. lanjutnya paling kita Karena laporan ke pengabdian pimpinan, yang begitu kecuali
kalau lama dari Pak juga Pujo dan kita kawan-kawan mendorong ini dengan kami di Kabupaten Blora ini pun diagendakan ketemu dengan bisa Ketua bahkan DPRD, secara umum bisa ketemu segera dengan Bupati, diangkat ketemu sebagai dengan ASN. BPJS Mari, Ketenagakerjaan, foto-fotoan, ketemu mobil komando, dan sebagainya. bisa langsung Insya Allah jalan. itu ada solusinya. Gitu. Terima kasih. Kemarin kan sudah mediasi Pak, ada mediasi 2020 lah, ini rencana ada mediasi lagi yang terakhir final. Tentunya itu Baik, yang terima kasih Bapak-Bapak keamanan kepolisian yang telah dia minta setia kapan mendampingi Pak Ketua kami DPRD dan telah Bupati ada untuk waktu bisa mengamankan menerima, kegiatan ini. sehingga ada solusinya. Mudah-mudahan apa yang kita diteruskan, jalankan ini berlarut-larut nggak akan ada solusi. Gitu. bisa melakukan perubahan yang lebih baik untuk Blora. Sebagai mediator Bapak. Ya, prinsipnya kita senang lah, membantu itu senang. Apalagi ini yang kita bantu adalah rakyat kecil gitu loh. Tentunya apa harapan dia, kita akan teruskan ke perusahaan-perusahaan sesuai dengan hak-haknya seperti itu. Kalau sejauh ini Pak, dari Naker sudah menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka kepada perusahaan yang mempekerjakan ya? Sudah termasuk untuk dalam apa yang akan datang ini adalah iuran gaji, kemudian THR dibayarkan dalam sebelum 1 minggu sudah kita laksanakan semuanya. Gitu. Kalau dari hasil yang jenengan sampaikan kepada perusahaan yang mempekerjakan mereka, bagaimana itu? Itu dia welcome, terutama itu bagi perusahaan-perusahaan yang besar nggak ada masalah. Apalagi dia udah kerja cukup lama. Cuma kadang-kadang ini yang ada kendala itu adalah yang perseorangan gitu loh, ya kan? Dari perseorangan sendiri, sedangkan karyawannya itu minta yang penting dia bekerja gitu loh. Tidak dia yang dari perusahaan atau itu minta karyawan untuk melamar seperti itu. Gitu loh. Apalagi kondisi pandemi ini kita juga harus sadar. Pandemi ini dia bisa hidup aja udah lumayan lah gitu loh. Untuk kelangsungannya masing-masing perusahaannya. Yang tadi terkait itu Pak, THR dicicil itu Pak kan nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Termasuk itu himbauan dari Bu Menteri harus dilaksanakan secara penuh seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Sukses selalu, sehat. Untuk ada di belakang